Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya dokter muda yang bertugas pada bagian Obgyn di RS Unggul Karsa Medika. Jadi, pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai vaksinasi pada ibu hamil dan apa pentingnya vaksin untuk ibu yang sedang hamil. Yang pertama, apa itu vaksin? Mungkin juga dikenal sebagai imunisasi. Vaksinasi merupakan proses pemberian kekebalan tubuh agar tubuh dapat tahan terhadap suatu penyakit. Tujuan vaksinasi sendiri pada ibu hamil tentunya untuk menjaga agar ibu hamil tidak terinfeksi penyakit. Beberapa vaksin juga memberikan kekebalan sementara pada bayi yang baru lahir. Hal ini disebabkan oleh karena perlindungan dari ibu dapat terbawa kepada anak sampai ia memperoleh vaksinasinya sendiri. Untuk jenis-jenis vaksin sendiri ada banyak. Bisa dilihat dari sini ada beberapa vaksinasi yang mungkin ibu-ibu sudah pernah dapatkan atau pernah dengar. Misalnya seperti vaksin flu atau influenza, vaksin pneumokokus, vaksin Tdap, vaksin herpes zoster, vaksin HPV, vaksin hepatitis A dan B, serta vaksinasi COVID-19. Nah, untuk vaksinasi sendiri pada ibu hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014 yang mengatur tentang imunisasi tetanus toksoid atau TT pada ibu hamil. Imunisasi TT ini memiliki tujuan melindungi ibu dan bayi dari tetanus. Nah, untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapatkan imunisasi TT. Langkah pertama adalah ibu hamil di-screening status imunisasi TT-nya. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2 atau 2 kali vaksinasi agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Ibu hamil dengan status imunisasi T5 atau 5 kali vaksin TT tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi. Pemberian imunisasi TT tidak mempunyai interval maksimum, hanya terdapat interval minimal. Nah, interval minimal pemberian imunisasi TT dapat dilihat pada tabel jadwal berikut. Untuk imunisasi pertama itu diberikan sejak diketahuinya positif hamil. Lalu imunisasi kedua diberikan minimal 4 minggu setelah imunisasi tetes pertama. Lalu yang ketiga diberikan minimal 6 bulan setelah imunisasi TT kedua. Dan yang keempat diberikan minimal 1 tahun setelah imunisasi TT yang ketiga. Begitu pula untuk vaksinasi TT yang kelima juga diberikan minimal 1 tahun setelah imunisasi TT yang keempat. Selain vaksin TT, ada beberapa vaksinasi juga yang aman diterima oleh ibu hamil. Contohnya seperti vaksin influenza, dia memiliki fungsi melindungi bayi dari penyakit flu selama beberapa bulan pertama kelahirannya. Dia memiliki 1 dosis dan tidak terbatasi usia kehamilan. Lalu ada vaksin hepatitis A. Dia diberikan pada ibu hamil yang memiliki faktor risiko spesifik hepatitis A. Dia memiliki 2 dosis dengan jarak pemberian 6-18 bulan. Lalu vaksin hepatitis B. Dia berfungsi untuk mencegah infeksi hepatitis tipe B pada ibu hamil agar janin tidak tertular. Dia terbagi dalam 3 dosis, di mana dosis pertama dan dosis kedua diberikan jeda 1 bulan, dan dosis ketiga diberikan jeda 5 bulan setelah dosis yang kedua. Selanjutnya ada vaksin pneumokokus. Vaksin ini dapat diberikan jika ditemukan peningkatan resiko penyakit parah akibat paparan bakteri pneumokokus. Dia memiliki 1 dosis dan dapat diberikan pada usia kehamilan berapapun, namun dapat juga ditunggu setelah bayinya lahir. Selanjutnya ada vaksin Tdap. Ini merupakan vaksin gabungan. Ya, vaksin ini dapat melindungi bayi dari batuk kerjaan dalam beberapa bulan pertama setelah lahir. Memiliki 1 dosis dan bisa diberikan pada usia kehamilan 27 hingga 36 minggu. Dan tentunya ada vaksin COVID-19. Ini berfungsi untuk mengurangi keparahan gejala yang dirasakan jika terinfeksi virus COVID-19. Ini dapat diberikan pada usia kehamilan 12 minggu hingga 33 minggu. Nah, apa saja sih manfaat vaksinasi pada ibu hamil? Yang pertama, mengeliminasi dan menurunkan risiko bayi terkena penyakit infeksi selama 6 bulan pertama kehidupan sehingga mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pada bayi. Kemudian, mengeliminasi dan menurunkan risiko ibu terkena penyakit infeksi selama kehamilan sehingga mengurangi risiko bayi terkena penyakit kongenital, intrauterine growth restriction, intrauterine fetal death, serta defisit neurologis dan juga mengurangi resiko abortus. Selanjutnya, mengeliminasi resiko bayi terkena botulisme, lalu mengurangi resiko kemungkinan insidensi prematuritas.
dan juga mencegah ibu terkena penyakit-penyakit infeksi berbahaya yang menyebabkan perawatan intensif. Nah, ada tidak sih syarat untuk vaksin dalam kondisi hamil? Tentunya ada. Yang pertama adalah ibu hamil tidak memiliki tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Kemudian ibu hamil yang memiliki penyakit jantung, asma, diabetes, penyakit paru, HIV, hipertiroid, gagal ginjal kronik, penyakit hati, itu harus dalam keadaan kondisi terkontrol. Jika terdapat riwayat alergi berat, harus mendapat pemantauan khusus untuk meminimalisir munculnya efek samping. Jika ibu hamil sedang mendapatkan pengobatan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, penerima transfusi darah, kortikosteroid, dan kemoterapi, maka vaksinasi akan ditunda. Jika memiliki penyakit autoimun, harus dalam kondisi terkontrol dan mendapatkan persetujuan dari dokter. Lalu tidak sedang menjalani pengobatan kortikosteroid dan kemoterapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya.